Halo marketeers, Jumpa lagi bersama saya Priscilla Putri Elizabeth dan rekan saya Dian Kastira. dalam program Marketers This Week. Seperti episode Marketeers This Week sebelumnya, kami akan membacakan 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketeers.com. Jadi langsung aja kita masuk ke berita pertama ya Marketers. Berita pertama, strategi Mayora Group garap pasar luar negeri selama pandemi. ASEAN telah menjalin kerjasama dengan 3 negara lain di kawasan Asia yang dikenal dengan ASEAN Plus 3 atau APT. Kerjasama APT semakin menemukan momentumnya pada saat pandemi. Selama pandemi, berbagai perusahaan Indonesia yang masuk ke pasar luar negeri dan menggandeng mitra-mitra mereka di negara setempat tetap menggelar aktivitas marketing. Sepanjang pandemi, bisnis global Mayora mengalami berbagai tantangan, namun juga mendapatkan peluang-peluang baru. Tantangan utama adalah kemampuan daya beli dan sulit membangun permintaan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang lalu begitu saja diikuti oleh marketer yang berujung pada hasil yang tidak memuaskan. Ricky Afrianto, Global Marketing Director Mayora Group, mengatakan kunci dalam entrepreneurial marketing adalah tetap optimis, menciptakan permintaan, dan mendorong pasar. Untuk itu, Mayora Group melakukan berbagai inovasi yang menawarkan nilai lebih dibanding harga. Salah satu contoh nilai tambah pada produk baru dari Mayora Group adalah pada kue sari gandum. Produk ini memberikan isi dalam kemasan yang bisa dinikmati oleh keluarga dan juga menemani konsumen saat melakukan aktivitas online seharian. Kreativitas dalam merangsang pasar juga sangat penting. Di India, Malkis menjadi salah satu produk Mayora Group yang digemari masyarakat di negara itu. Hal itu berkat komunikasi lewat iklan yang jitu dan mengusung tagline Can Resist. Mayora Group juga cerdas melihat fenomena drama Korea atau drakor untuk membangun awareness salah satu brand mereka, yaitu Kopiko. Merek ini menjadi sponsor drakor Vincenzo yang digemari hingga negara barat. Pilihan menjadi sponsor ini merupakan kombinasi antara data-data dan intuisi. Singkatnya, dalam menghadapi tantangan daya beli, Mayora Group tetap berinovasi dengan melahirkan produk-produk yang memberi nilai tambah. Lalu, untuk menciptakan permintaan juga harus kreatif dalam mengkomunikasikan produk. Berita kedua, kunci menyatukan kepemimpinan dan manajemen ala Henry Susanto. Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Perusahaan Mondenisin bekerja bersama secara harmonis agar bisnis dapat mencapai kesuksesan kepemimpinan dan manajemen. Dalam menjalankan perusahaan, Henry Susanto, CEO Mondenisin, mengatakan bahwa ia memiliki fokus untuk menyeimbangkan kepemimpinan dan manajemen. Dengan memahami kekuatan masing-masing peran perusahaan, mengembangkan strategi untuk perencanaan dan pelaksanaan manajemen secara sistematis. Henry turut menambahkan bahwa dengan aspirasi, perusahaan dapat mengetahui mengapa perusahaan tersebut berdiri, apa yang dilakukan oleh perusahaan, dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sebagai pemimpin perusahaan makanan, Henry menegaskan bahwa ia memahami produk yang perusahaan produksi bukan hanya memberikan dampak pada konsumen, namun juga memberikan dampak pada lingkungan dan planet. Maka dari itu, Mondenisin berkontribusi untuk menyediakan solusi yang sustainable pada produknya. Inilah yang akhirnya dijadikan sebagai aspirasi perusahaannya. Masuk ke berita ketiga, strategi untuk pelaku B2C dan B2B dalam merespon masa krisis. Melalui sesi yang bertajuk Pricing Practice During Pandemic di acara ASEAN Marketing Summit 2021, Kiran Pudi, Senior Director Simon Kacher, memaparkan beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan baik yang menyasar segmen business to business atau B2B dan business to customer atau B2C dalam merespon krisis yang terjadi. Untuk B2B, terdapat 3 kategori strategi yang dapat perusahaan adopsi. Pertama, kategori akselerasi. Dalam kategori ini, perusahaan dapat melakukan kapitalisasi di area yang sedang tumbuh, menawarkan alternatif harga, serta berjualan secara remotely atau dengan jarak jauh. Yang kedua, kategori continue. Dalam kategori ini, perusahaan harus tetap menjalani hubungan dekat dengan customer dan melindungi pemasukan mereka. Yang ketiga, kategori discontinue. Ada beberapa hal yang harus dihentikan oleh perusahaan B2B agar bisa tetap beradaptasi di masa krisis. Kiran menambahkan, perusahaan B2B perlu menghindari pemotongan harga produknya. Selain itu, mereka juga perlu menghindari kontrak jangka panjang dengan
SMBS dan menghentikan sementara pengenalan produk baru. Perusahaan B2C guna merespon masa krisis. Pertama, pada kategori akselerasi, Kiran mengungkap dalam kategori ini B2C dapat mendorong kembali penjualan secara digital dan menawarkan penyesuaian portofolio. Selain itu, perusahaan juga perlu merampingkan atau mengurangi stok persediaan. Sedangkan dalam kategori continue, perusahaan B2C dapat melanjutkan untuk mempromosikan nilai produk, melakukan upsell dan cross-sell untuk produk yang bermargin tinggi, memberikan hadiah dan tetap menjaga hubungan baik dengan customer. Sementara itu, perusahaan B2C perlu menghentikan promosi harga, menaikkan harga seluruh produk, dan menghentikan sementara peluncuran produk baru. Itu dia, menurut Kiran, sebagai gantinya perusahaan dapat menyesuaikan harga. Baik, berita keempat, kunci Tony Fernandes bangun inovatif culture di AirAsia Group. Dikenal sebagai perusahaan aviasi, kini AirAsia Group menjelma sebagai perusahaan digital. Positioning sebagai super app pun terus dibangun. Kesuksesan AirAsia Group membangun ekosistem bisnis ini tak lepas dari upaya Tony Fernandes sebagai CEO AirAsia Group membangun budaya inovasi. Pembatasan pergerakan orang dan lalu lintas mempengaruhi okupansi penerbangan dengan sangat signifikan. AirAsia Group merespon kondisi ini dengan melakukan diversifikasi dan menambah portofolio bisnisnya, yaitu dengan membangun ekosistem dan menjadikan AirAsia sebagai super app. Dalam membesarkan ekosistem ini, Tony mempertahankan core value dari AirAsia. Value dari tagline Now Everyone Can Fly didefinisikan ke portofolio bisnis, mulai dari bisnis aplikasi travel, pengiriman barang, fintech, aplikasi percakapan hingga kesehatan. Tony mengatakan low cost and high efficiency akan menjadi value bagi AirAsia dalam mengakuisisi pelanggan. Di samping itu, perusahaan juga membangun nilai-nilai untuk menjadi brand yang inklusif, affordable, dan mudah diakses. 3 nilai ini menjadi kunci sukses perusahaan bersama dengan anak perusahaan yang telah dibangun. Kunci terakhir adalah budaya perusahaan. Untuk melahirkan inovasi, perlu lingkungan kerja yang mendukung. Untuk itu pula, Tony membangun suasana kantor seperti sebuah rumah bagi para karyawannya. Bahkan mereka diberi waktu untuk tidur atau istirahat di waktu tertentu saat bekerja. Ia menegaskan ketika pegawai bekerja dengan senang hati, mereka akan mengerahkan kompetisi, energi, kompetensi, dan kreativitas mereka untuk membuat milestone bersama perusahaan. Masuk ke berita terakhir atau berita kelima, MS Glow pertahankan value proposition lewat inovasi bahan baku. MS Glow kembali membuat gebrakan baru dengan meluncurkan satu resep yang telah dipatenkan dan teruji secara klinis, yaitu White Cell DNA. Bahan baru ini kandungannya diklaim aman dan lebih efektif karena mampu mencerahkan kulit lebih baik dan berfungsi menghambat hyperpigmentasi, mencerahkan dan meratakan warna kulit. White Cell DNA memiliki fungsi yang sama dengan zat hydroquinone yang banyak terkandung dalam krim pemutih. Sayangnya, zat hydroquinone telah dilarang penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebagai bahan dasar kosmetik yang tertuang dalam HK.005.42.1018 per tanggal 25 Februari 2008 lalu. Berbeda dengan zat hydroquinone, White Cell DNA sudah teruji aman untuk digunakan dalam tempo jangka panjang. Berinovasi dengan pemilihan dan penggunaan ingredients White Cell DNA sebagai bahan dasar dari beberapa produk MS Glow seperti MS Glow Night Cream, Ultimate Night Cream, dan jenis serum dari MS Glow yang menjadi jawaban dari MS Glow atas tingginya permintaan pasar Indonesia akan produk krim pemutih yang aman digunakan sehari-hari. Hal penting lainnya, konsumen menuntut produk yang dapat digunakan oleh semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, serta tidak memiliki efek samping. Sandi mengklaim bahwa pihaknya telah merogoh kocek yang cukup dalam untuk melakukan riset mengenai White Cell DNA, yang menggunakan teknologi hybrid bersama dengan Nanoventures Group di USA. Meski begitu, terciptanya ingredients yang aman sebagai bahan dasar produk ini membuat MS Glow tetap mempertahankan harga jualnya. Soal pricing, produk krim pemutih dari MS Glow dipasarkan mulai dari Rp75.000 dan untuk produk serum mulai dari Rp125 sampai dengan Rp150.000, sedangkan untuk rangkaian paket perawatan wajah
dibanderol dengan harga 300.000. So, Bianca, kamu udah tertarik atau malah sudah menggunakan MS Glow nih? Kebetulan baru banget mau coba night creamnya kali ya, karena gue ada bekas jerawat, kayak nggak hilang-hilang gitu loh bekasnya, kayak flek-flek hitamnya. Gitu sih. Lo udah nyoba belum? Kayaknya cocok ya pakai White Cell DNA ini ya, karena dia juga Iya, produk baru yang makanya. diklaim aman. Aku sih mungkin coba sih, pasti nyoba sih. Apalagi harganya lebih affordable banget Iya, kan. iya benar banget. Ini udah bisa dibeli sekarang atau maksudnya apa yang akan datang gitu? Gimana? Sepertinya setelah launching kemarin, produk bakal ada secepatnya sih. Aku cek di beberapa akun media sosialnya, di e-commerce-nya, sorry, itu belum ada sih. Tapi mungkin ya Ini minggu depan secepatnya kali ya. bisa jadi. Yuri nggak sabar nih. Iya, pas Baik, banget. itu tadi 5 berita terhangat sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketers.com. Saksikan terus Marketers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketers TV dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen. Saya Priscilla Putri Elizabeth dan rekan saya Bian Kastira, pamit undur diri dan sampai sampai jumpa. jumpa.